Sebagian langsung live streaming lewat YouTube, Ustadz. Nah, Jadi sebagian ikhwan ada yang mendengarkan langsung lewat YouTube. Nah, khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sebagian langsung asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wal'iyadzubillah. Baik Bapak-bapak, ikhwati fiddin, ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan amalan-amalan di bulan Ramadan, pembahasan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang mana di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang Al-Quran dan juga sedekah. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan sebutkan terkait puasa itu sendiri, saum, ya. Karena yang berkaitan dengan bulan Ramadan, maka dia disebut juga dengan syahrus syam, ya, bulan berpuasa. Sehingga ikhwatiddin a'azanillahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah SAW di hari-hari biasa berpuasa Senin Kamis kali ini karena amalan-amalan kita juga diangkat di hari-hari tersebut. Begitu juga di ketika berpuasa, beliau berpuasa untuk Ayyamul Bid, bulan berpuasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berpuasa, puasa Daud, sehari berbuka dan sehari berpuasa. Karena memang saat berpuasa tersebut, amalan-amalan kita diangkat. Ketika diangkat amalan-amalan kita dalam kondisi berpuasa, di mana Rasulullah SAW mengatakan, dan aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi berpuasa. Maka ini salah satu keutamaan yang sangat besar dari sisi puasa itu sendiri. Sehari berbuka dan sehari berpuasa. Akan tetapi khofiddin azanillah wa iyyakum jami'an, saat berpuasa tersebut ada beberapa keutamaan lain dari puasa itu. Ketika diangkat amalan-amalan. Yang pertama, ini di luar pembahasan tentang aku ingin amalanku diangkat untuk Ramadannya. Namun puasa secara keseluruhan, pembahasan puasa secara keseluruhan, maka puasa itu sendiri adalah perisai. Terkhusus di bulan Ramadan. Makanya kenapa benar-benar dijaga seseorang itu benar-benar dibentengi di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan-syaitan. Dan yaitu dibelenggu dedengkot syaitan-syaitan. Namun puasa secara keseluruhan, sehingga ikhwatiddin, ini perisai, benar-benar perisai, sekuat-kuat perisai itu untuk di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, maka dia perisai secara umum. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Sehingga ikhwatiddin, ini perisai pertama, bahwasanya puasa itu adalah perisai yang akan melindungi seorang hamba dari api neraka. Bulan Ramadan ini kita manfaatkan puasa kita benar-benar
Apalagi kondisi kita sekarang di rumah, tentunya harusnya lebih terjaga lagi puasanya. Biasanya kalau masih beraktivitas, masih banyak ngomong dengan teman-teman, ya, bisa jadi ada amarah, bisa jadi ada perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan kotor. Namun kalau di rumah, ya tentunya terjaga. Di rumah, hanya di rumah saja, ini lebih membuat maksimal puasa kita. Jadi agar dia benar-benar jadi puasa yang sebenar-benar perisai bagi orang yang berpuasa tersebut. Yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kullu amali bini Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu dibalas baginya. Namanya hitungannya, setiap satu amalan, setiap satu kebaikan, maka dibalas 10 kebaikan. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi ini bahwa setiap amalan anak Adam itu bagi dia, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Adapun puasa, fa innahu li, maka puasa itu adalah milikku, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalas. Maka di sini balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Dermawan, akan memberikan balasan yang tak terhingga bagi orang kecuali sempurna dalam puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Jadi Bapak-bapak, memang penjelasan kita tentang puasa, keutamaan puasa ini sudah sangat sering diulang di setiap Ramadan. Tapi kita ingatkan kembali agar kita tahu setiap datang Ramadan diingatkan lagi tentang keutamaan puasa. Peringatan ini sangat bermanfaat. Jadi bagi kita yang sebelumnya mungkin ogah-ogahan melalaikan kajian sekarang, tidak ada berkumpul dengan orang-orang soleh, juga keutamaannya mulai hilang. Namun keutamaan itu akan tetap ada bagi orang-orang yang sebelumnya melakukannya dan setiap Ramadan. Keutamaan sholat tarawih, ya, yang biasa dilakukan di setiap Ramadan, yang dengan berjamaah, keutamaan yang apabila dia bisa, selain saat kondisi sekarang ini rutin melakukannya berjamaah di masjid, maka keutamaan itu akan dia dapatkan dalam kondisi sekarang, dalam kondisi lockdown sekarang ini, dia akan dapatkan walaupun dia hanya sholat tarawihnya di rumah, atau walaupun mungkin dia ibadah-ibadahnya di rumah. Maka ikhwatiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, keutamaan yang ketiga untuk puasa itu sendiri adalah dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ini hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat sudah terkenal, yang sering kita dengarkan. Bisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, 1 kebahagiaan ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka, ada 2 makna di sini. Berbuka setiap harinya, setiap selesai ketika di waktu maghrib dia berbuka senang, atau makna yang berikutnya adalah berbuka saat yang dimaksud berhari raya. Saat itu dia udah berbuka beneran dari seluruh keseluruhan aktivitas puasa di bulan Ramadan. Adapun kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan ketika di waktu. Karena tadi hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan, Allah yang akan langsung membalas puasa dia, maka ketika dia bertemu dengan Rabbnya, melihat begitu banyaknya pahala yang dia dapatkan, berlipat ganda pahala yang dia dapatkan, sehingga dia benar-benar merasakan kebahagiaan yang dia tidak sangka. Nah, inilah 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Dan kebahagiaan kita fokuskan, ini kan puasa kita sekarang ini kita jaga, jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada wal zuri wal amala bihi, alaysa li hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan kotor,
lam yada' qaula zuri wal amala bihi fa laysa li hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada, maka aku tidak butuh dia meninggalkan makannya dan minum. Maknanya puasa yang dia lakukan tetap harus dia lakukan sebagai kewajiban, namun Allah tidak membutuhkannya atau Allah tidak akan membalas kebaikan atas puasa. Maka ikhwatiddin a'azanillahu wa iyyakum jami'an, orang-orang yang akan mendapatkan dua kebahagiaan nantinya, kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya adalah orang-orang yang benar-benar menyempurnakan. Berikutnya, bahwasanya keutamaan puasa itu sendiri, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada bau kasturi. Nah, ini juga sudah sangat kita tahu hadisnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala Allahu kullu ala amali bini adam lahu illa shiyam. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali saum. Fa innahu li, maka sungguhnya itu adalah untukku, ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarsus wala yashab. Dan ketika seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor, janganlah dia berbuat keburukan. Fa in sabahu ahadun, jika ada orang yang mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya berantem, falyaqul inni imri'un shaim. Maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat Nabi Muhammad yang ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Bis-shaimi farhatan yafrahu ma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi-shaumi. Dan orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yang mereka akan menikmatinya. Yang pertama, ketika dia berbuka dia merasakan bahagia, dan ketika dia bertemu Rabbnya dia merasakan berbahagia karena puasanya. Ini hadis yang sangat panjang, semuanya terkumpul. Keutamaan-keutamaan yang sebelumnya kita sebutkan, bahwasanya puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dan juga bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian ikhwatiddin a'azanillahu wa iyyakum jami'an, yang berikutnya, yang kelima, puasa itu akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankan. Di puasa itu akan memberikan syafaat bagi orang yang ternyata ditimbang amalannya, dan amalan keburukannya lebih banyak daripada amalan kebaikannya. Namun di antara amalan kebaikannya itu ada puasa. Jadi ketika ditimbang amalan keburukannya, ditimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan, lebih berat amalan keburukan. Namun di antara amalan kebaikan ada puasa, maka puasanya ini yang akan memberikan syafaat kepadanya dan menyelamatkannya dari api neraka. Padahal harusnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Makanya apalagi dia menggabungkan saat berpuasa dia membaca Al-Quran. Maka puasanya ini yang saat berpuasa dia membaca Al-Quran. Maka tergabung dua-duanya yang akan memberikan syafaat. Harusnya dia dilemparkan ke dalam yaqulus siyam. Nanti puasa itu sendiri akan berbicara. Dia berkata, Rabbi, mana tuhut to'ama wasyahawati binnar. Aku telah melarangnya, aku telah menahannya dari makanan dan hawa nafsu di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka karena itu perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka puasa itu sendiri yang akan nanti berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, perkenankan aku memberikan syafaat kepada orang ini karena aku telah tahan dia. Aku telah tahan dia untuk tidak makan, dan aku telah tahan dia untuk tidak
melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian wa yaqulul Quran, juga Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menahan dia untuk tidur di malam hari karena dia membaca Al-Quran di malam hari. Karena kebiasaan orang-orang membaca Al-Quran itu di malam hari. Ya Allah, membaca Al-Quran di malam hari dalam salatnya. Fasyafi'ni fihi, maka ya Allah, perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fayusyafa'an. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, keduanya pun memberikan syafaat atau keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yaitu puasa itu sendiri Allah perkenankan untuk memberikan syafaat. Begitu juga Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk memberikan syafaat. Kemudian ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, keutamaan puasa yang berikutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Ini juga termasuk hadis yang sangat masyhur yang harusnya sudah dihafalkan, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan disertai dengan keimanan, disertai dengan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentunya dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil? Tentunya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu diampunkan, hanya bisa diampunkan dengan bertaubat. Ya, akan bisa diampunkan dengan bertaubat. Nah, Khofiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, bagi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan surga Ar-Rayyan. Allah Subhanahu wa taala sediakan surga Ar-Rayyan. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Bagi orang yang nama pintunya pintu Ar-Rayyan, pintu surga nama pintunya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang nantinya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada yang memasukinya kecuali mereka. Hanya dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimuna fayaqumun. Kemudian dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang mana mereka tidak akan memasuki pintu tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, setelah itu pintu itu pun ditutup dan sama sekali tidak akan ada yang memasukinya kecuali hanya mereka sendiri. Maka ikhwatiddin, ini keutamaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Ada khusus pintu untuk mereka, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, ikhwatiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu untuk keutamaan dari apa? Puasa itu sendiri. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan itu secara keseluruhan? Tentunya dengan melaksanakan secara sempurna dari setiap apa-apa yang diperintahkan untuk kita tahan. Jadi bukan hanya makan dan minum. Puasa itu bukan hanya makan dan minum. Yang paling penting adalah meninggalkan segala perkara kemaksiatan. Karena berpuasa, maka kita tinggalkan segala kemaksiatan. Dengan seperti ini nanti akan keluar orang-orang yang memang mereka adalah ar-rabbaniyun, orang-orang yang berpuasa yang memang karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan taatnya hanya di bulan Ramadan saja, bukan taatnya hanya di bulan Ramadan saja, tapi ketaatannya akan tetap terus berlanjut
setelah berlalunya bulan Ramadan. Kemudian ikhwah fiddin, a'azani Allahu ayyakum jami'an, amalan berikutnya yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan ini adalah salat malam. Ya, salat malam. Yaitu kalau kita biasanya bilangnya apa? Salatut tarawih. Ya. Asalnya Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih, ya, salat tarawih itu di masjid awal-awalnya. Ya. Namun khawatir itu diwajibkan, maka Rasulullah SAW pun melaksanakannya di rumah. Maka sekarang ini kita laksanakan di rumah. Kita melaksanakannya apa? Di rumah. Keutamaan dan batasan jumlah rakaatnya tidak harus 8 rakaat, tidak harus ini. Namun Rasulullah SAW tentunya yang paling sedikit adalah 8 rakaat. Walaupun sebahagian ulama menyebutkan 2 rakaat juga insya Allah sudah dapat 2 rakaat. Dan ikhwah fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ambil keutamaannya dengan berjamaah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat malam dengan imam sampai selesai, maka dia seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam semalam penuh. Andaikan dia melaksanakan sholat isya berjamaah juga, maka juga akan dia dapatkan sholat malam setengah malam. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat subuh juga berjamaah dengan imam, maka dia dapatkan pahala sholat malam 1 malam penuh. Maka dalam 1 hari itu, 1 malam itu bisa dia mendapatkan pahala sholat 2 malam. Padahal dia melaksanakannya hanya melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih berjamaah dengan imam, kemudian sholat subuh. Namun 1 malam itu dia mendapatkan pahala 2 malam penuh. Seakan-akan dia sholat 2 malam penuh di dalam 1 malam itu, masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ini juga hadis yang terkenal, man qama ramadhana. Kalau tadi man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa, maka ini man qama ramadhana, barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, dibarengi dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Naam ikhwah fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian amalan lain yang tidak kalah pentingnya juga yang akan dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar mengetahui keutamaan Ramadan ini, yaitu senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ya, beristighfar di waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang saleh, wabil ashari hum yastaghfirun. Kita di bulan Ramadan ini bangun sahur, semuanya mayoritas pasti bangun sahur. Maka sempatkanlah untuk beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Jadi sempatkan untuk beristighfar di waktu sahur. Karena itu termasuk di antara ciri orang-orang yang saleh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian sahur itu sendiri adalah keutamaan. Itu adalah ibadah, amalan. Jadi harus makan sahur, jangan nggak sahur. Dan tentunya dengan mengakhirkan sahur lebih banyak lagi dia dapat keutamaannya, yaitu dengan mengakhirkan sahur. Ofis sahuri barokah, kata Rasulullah SAW, bahwasanya dengan sahur itu akan mendapatkan keberkahan. Taib ikhwah fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Masih ada pertemuan yang akan datang, Pak? Pak Fizil? Insya Allah Pak Ustadz. Nah, baik, insya Allah ya. Jadi kita selesaikan insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi saya
nggak banyak-banyak Pak ya penjelasannya, ya, karena berbeda kondisinya, kalau online dengan offline ya. Online offline itu lebih cepat BT-nya ya, lebih cepat. Jadi kalau online insyaallah duduk, kenal hadapan gitu, kadang nggak terasa gitu. Tapi kalau Iya. offline itu agak lebih terasa. Nah, silakan kalau ada pertanyaan Pak, mungkin di sesi Nah, tanya Ustaz. jawab bisa disiapkan banyak pertanyaan. Nah, Afwan Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. ya Eh, silakan Pak Bishim. Jazakallah khairan terhadap penjelasan Ustaz terkait dengan keutamaan puasa itu sendiri. Salah satunya adalah puasa itu adalah sebagai perisai. Eh, Perisai di sini udah jelas Ustadz ya bahwa dengan sendirinya kita terjaga dari hal-hal perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kalau seumpama selama Ramadan ini ada godaan, ada gangguan Ustadz. Di dalam penjelasan tadi kan dijelaskan bahwa hendaknya kita berkata dalam menghadapi gangguan itu sesungguhnya kita sedang berpuasa. Apakah ungkapan ini secara jelas kita sampaikan kalau kita sedang diganggu atau kita diam saja yang lebih baik, Ustaz? Baik, nah, Ya, tentunya seperti zahir yang, disampaikan oleh Rasul SAW dengan kita mengucapkan kalimat berpuasa. Bisa dengan kita katakan, "Udah akhi, ini lagi bulan puasa," gitu, bisa, ya. Tapi kalau nggak lagi bulan puasa, "Afwan, ini lagi ana lagi puasa," bisa. Namun tentunya dengan menjaga niat bukan untuk apa, pamer amalan. Nah, nah, zahir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita mengucapkannya agar mengingatkan kita bahwasanya kita ini sedang berpuasa. Ya. Kalau kita udah ucapkan Pak, biasanya kalau kita ucapkan, kita akan berusaha istiqomah. Tapi kalau kita diam, sabar kita kan diam, nggak ngomongin masalah puasa, nggak taunya orang yang mencela kita ini, oh, tambah ini celaannya, tambah parah, ya, tambah ini. Sehingga bisa jadi kita nggak sabar. Ya. Namun kalau karena kita udah ucapkan, udah ini lagi puasa. Nah, karena kita udah ucapkan, kita walaupun dia bertambah celaannya, kita tetap akan berusaha mempertahankannya karena kita ucapkan ini sedang berpuasa, saya tidak akan meladenimu. Nah, ini biasanya kita ketika mengucapkan sesuatu, kita akan berusaha untuk konsisten dalam ucapan kita. Makanya kenapa keimanan itu pun butuh diucapkan. Keimanan butuh diucapkan karena dengan pengucapan itu, ya, kita akan berusaha konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita juga Rasulullah SAW perintahkan untuk kita ucapkan. Kalau seseorang mencintai orang yang lain, maka sampaikan kepadanya, "Ya akhi, ana uhibbuka fillah," aku mencintaimu karena Allah. Dengan seperti itu dia akan berusaha untuk apa? Konsisten. Ya, konsisten, ya, dalam mencintainya karena Allah. Begitu juga dalam kondisi puasa ini kalau ada orang yang mengganggu kita, orang yang menggoda kita, ketika kita ucapkan dengan seperti itu kita juga akan berusaha konsisten menjaga ucapan kita karena memang kita sedang berpuasa, kita tidak akan membalas ya, dari perbuatannya. Allah taala alam. Nah, ada lagi Pak Bizil? Ustaz, jazakallah khairan. Silakan yang Ada ya? lain. Cukup Silakan. cukup jelas, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. ada pertanyaan? Ustaz, Pak Basuki. Ya, Silakan Ustaz. Pak Basuki. Mau nanya, tadi Ustaz sebutkan bahwa sholat tarawih itu kan bisa 2 sampai 8. Kalau Gimana? sholat witir, tadi disebutkan bahwa bisa 2 rakaat atau 8 rakaat. Kalau Atau sholat bahkan witir, lebih Pak ya? iya. Atau bahkan Kalau lebih sholat ya. witir itu Tidak ada termasuk batas. nggak? Sholat witir, Ustaz? Maksudnya Termasuk di dalam sholat witirnya dia Iya. termasuk sholat malam, namun dia disebut dengan witir, penutup sholat malam. Berarti Jadi kan tambah, untuk benar ganjil kan Ustaz ya? untuk penutup dia memang nggak harus ganjil, harus 1 atau jadi untuk sholat malamnya mungkin 8 ditambah witirnya, jadi 11 atau mungkin 13. Nah, yang saya maksudkan tadi ada sholat malam yang kita sebutkan tarawih, ada yang dia sholat malam yang disebut dengan penutup malam, sholat yang disebut dengan apa? Sholat witir.
tentunya jadi hitungannya ganjil, Pak. Ya. Baik, Ya. khair insyaallah. Afwan Ustaz, cukup, ada Ustaz. satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ada yang silakan mau nanya? Pak Fizil. Fizil. Wah, ini Ustaz, ana dikirimin semalam beredar itu terkait dengan malam nuzul Quran. Dia bilang dalam penjelasan tulisan itu, barang siapa yang memberitahukan berita nuzul Quran kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Artinya justru menyebarkan ini tulisan ini Ustadz. Apa itu bagaimana Ustadz menanggapinya Ustadz? Padahal ini yang ngirim saudara ana. Nah, baik, khair insyaallah. Itu memang dari tahun ke tahun seperti itu terus, Pak ya. Nah, memang benar bahwasanya Ramadan, datangnya Ramadan, kita harus saling mengabarkan kabar gembira tentang Ramadan, dan di situ ada keutamaan. Ya, siapa yang tidak senang dengan Ramadan? Ya, maka kita harus saling mengabarkan kabar gembira tentang Ramadan secara keseluruhan. Namun untuk tentang terkait nuzul Quran, kita tidak mendapatinya ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang hal tersebut. Di dalam broadcast itu aja coba ada nggak hadisnya yang dia cantumkan di situ, Pak Fizi? Nggak ada, cuma dia tuliskan Rasulullah bersabda saja. Tidak ada menjelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita nuzul Quran kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dan tolong baca sebentar saja, kita berzikir mengingat Bismillah, dan tolong disebarkan tulisan ini, katanya. Nah, itu beredar. Jadi ini tulisan-tulisan seperti itu yang sering, yang udah jelas lah, yang udah kita mafhum lah tentang kebohongannya, Pak ya, udah hoax ya. Jadi kita udah mafhum tentang kebohongannya, dari tahun ke tahun pasti disebarkan. Nah, khair insyaallah. Jadi nggak usah kita terbawa ini, karena kita nggak jelas di situ disebutkan atas nama riwayat siapa, ini semuanya nggak jelas. Asalnya dari mana hadisnya, sembarangan semuanya, nggak jelas. Nah, berarti nggak ada amanah dari tulisan tersebut sendiri, amanahnya nggak ada. Jadi udah kelihatan ciri-cirinya, itu ciri-ciri yang disebarkan hadis-hadis dhaif itu udah kelihatan, Pak Fizil ya. Udah sering seperti itu. Biasanya nanti di bulan Rajab ada, di bulan Sya'ban ada, di bulan Ramadan juga ada gitu ya. Jadi udah nanti bahkan ada ditulis setiap ya harinya, setiap hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiganya Ramadan ini. Itu juga termasuk hadis mungkar, hadis yang tidak ada asalnya, yang mungkar. Nah, baik. Ustaz, jazakallah khairan. Pak Dayat tadi mau bertanya? Pak Dayat. Belum ini dulu, dihidupin dulu mic-nya, Pak. Pak Dayat. Saya kalau sholat tarawih itu setelah selesai sholat Isya, Ustaz. 8 rakaat. Kemudian witir saya tutup nanti setelah bangun sahur, setelah sholat tahajud dulu, Ustaz. Apa itu diperbolehkan, Ustaz? Nah, tidak masalah. Maka memang sholat malam itu dia sebagai sholat sholat witir itu memang dia penutup sholat di sholat malam. Namun bahasa sholat tahajud itu sebenarnya sholat tarawih itu juga sholat tahajud. Namun untuk di bulan Ramadan disebut dengan apa? Sholat tarawih. Bahasanya di zaman Nabi tidak ada kalimat sholat tarawih, nggak ada kalimat sholat tarawih, yang ada qiyamul lail, ya, menghidupkan malam dengan sholat. Ketika kita sholat di malam hari, maka itu disebut dengan qiyamul lail secara keseluruhan. Ya. Namun para ulama menyebutkan, mengistilahkan sholat malam itu dengan sholat tarawih di bulan Ramadan karena dikerjakannya dengan tarawih. Tarawih itu maknanya dengan rehat. Per 4 rakaat istirahat. Biasanya seperti itu mereka melaksanakannya. Jadi dengan santai, per 4 rakaat, minum-minum dulu, ngemil-ngemil dulu, sholat lagi. Begitu. Nah. Jadi niatnya gimana Pak Ustadz itu? Jadi nggak niat tahajud ya? Tahajud, qiyamul lail, tarawih itu sama, Pak. Silahkan pilih yang mana. Oke. Nah, jadi intinya sholat malam, sholat sunnah di malam hari.
Ya, kita niatkan ini taraweh, kita niatkan itu tahajud, kita niatkan ini qiyamul lail, juga sama. Ya, salat sunnah di bulan Ramadan di malam hari. Nah, baik. Jadi tidak mengapa Pak ya. Jadi salat witirnya diakhirkan nanti menjelang udah mau setelah sahur atau sebelum sahur, itu tidak masalah. Ya. Nah, Allah taala. Berikutnya Pak Ki, ada menanya? Oh, Mas Trisno. Pak Trisno. Ya. Afwan Ustaz, tentang pintu Ar-Rayyan. Apakah orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan tanpa puasa Senin, Kamis atau puasa sunnah yang lainnya masih berkesempatan untuk masuk pintu tersebut, Ustaz? Baik, tentunya puasa Ramadan itu lebih utama karena dia wajib ya. Jadi, namun orang yang dimaksudkan dengan as-shaimun di sini umum, juga termasuk orang-orang yang puasa Senin Kamis, juga termasuk orang-orang yang puasa Daud, juga termasuk orang-orang yang puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan hijriahnya. Maka mereka juga masuk dalam kesempatan untuk mendapatkan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Namun Ramadan itu sendiri itu intinya. Ya. Karena inti dari puasa setahun penuh itu ya puasa Ramadan karena dia ya, fardunya, dia yang wajibnya. Sama seperti sholat fardu, yang 5 waktu itu yang wajibnya. Yang 5 waktu itu yang wajibnya. Makanya dalam sebuah hadis ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya aku berpuasa 5 waktu, kemudian sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Ya. Jadi hanya 4 itu saja dia katakan, yaitu yang pertama dia melaksanakan sholat fardu, nggak menambah, nggak dia tambah, nggak ada dia sholat sunnahnya. Kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan, juga puasa-puasa yang lain dia nggak ini kan. Kemudian dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka dia sudah dijanjikan masuk surga. Baik. Jadi puasa Ramadan itu intinya, Pak. Itu dia puncaknya dari keseluruhan puasa-puasa yang ada. Maka kesemuanya tentunya walaupun demikian kesemuanya berkesempatan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Ya, bahkan kesempatannya lebih besar lagi, Pak. Ya, kesempatannya lebih besar lagi ketika dia menambah puasa Ramadannya dengan puasa-puasa sunnah. Wallahu taala alam. Berikutnya Pak Sutrisno. Yang lain ada lagi? Pak Sutrisno enggak ada videonya ya. Tadi ada dinyalain tapi mati lagi. Oh, gitu. Silakan. Masih ada Pak Fizil, Pak Hidayat? Saya cukup Pak. Ustaz. Nah, baik. Pak Aki, Pak Ade, lagi nyantai juga kayaknya Pak Aki. Baik, khair insyaallah kalau begitu. Ya. Kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Ya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Pak Giri.